ini mengadakan PLP 1 di Sekolah SDN Pengasinan 08 yang akan diwakilkan oleh Ibu Tias sebagai guru di SDN 08 dan Bu Ayu. Waktu dari Pak pertama-tama saya mau menanyakan Bu, bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah SD ini? Karakteristik peserta didik karena ini adalah SD negeri itu normal ya. Meskipun ada beberapa anak di Pengasinan 8 itu yang ABK, tapi tidak banyak. Hanya ada berapa ya Bu Ayu ya? Ada 2 kalau tidak salah, itu di kelas 4. Di kelas 4 ada 2 orang. Dan di kelas 2 orang. Peserta didiknya, karakteristik gurunya seperti apa? Kalau untuk karakteristik guru itu dari persyaratan dari juga itu juga harus gurunya pertama harus S1 ya. Karena kalau yang belum S1 harus dan S1-nya juga harus linear SPD SD yang linear sesuai dengan kebutuhan di SD. Misalkan ada yang SPD-nya matematika, oke lah boleh. Terus PKN ya Bu, PKN gitu. Kalau memang di luar itu harus kuliah lagi kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan tidak ada ya, harus di SMP. Nah dia itu harus kuliah lagi ambil jurusan SPD SD. Materi yang diajarkan Di SD gitu. Atau yang lebih bagusnya sih sebetulnya SPD PGSD yang khusus untuk SD. Tapi kalau sudah terlanjur, dulu kan tidak ada peraturan seperti itu. Jadi seperti saya itu SPD-nya PTKN. Seperti Bu Ayu SPD-nya matematika. Tapi itu masih dibolehkan belajar di SD karena memang mata pelajaran itu diajarkan di SD. Fasilitas apa aja yang disediakan di sekolah ini untuk pembelajaran siswa di sekolah? Kalau waktu sebelum ada sebelum pandemi COVID-19, itu fasilitas untuk tatap muka itu ya biasa ya di sekolah ya yang umum ya, papan tulis, buku tema itu dipinjamkan ke anak-anak semua dipinjamkan. Kemudian ada Infokus tapi gantian karena hanya ada satu ya. Itu. Kemudian ada perpustakaan. Meskipun sekarang perpustakaannya gedungnya sedang hancur karena dimakan rayap. Dimakan rayap, tapi buku-buku kita selamatkan di atas. Kebetulan di sini juga kena banjir sih. Kalau hujan di daerah Narogong itu kan banjir. Jadi itu. Tapi selama PJJ ini karena anak-anak di rumah ya, anak-anak belajar di rumah, fasilitas untuk guru ya wifi. Ada wifi di sekolah, jadi kita ngajar seperti tadi Ibu sedang koreksi, sudah memberikan tugas ke anak-anak. Tadi beri tugas, mereka sudah langsung kirim jawabannya. Ini. Setiap hari semuanya ke sekolah atau dijadwalkan gitu? Semua datang. Kalau dulu kemarin pas lagi ini kita WFH itu ya, kita dijadwalkan. Tapi kalau untuk saat ini kita semua harus iya. Iya. Iya, betul. Kalau Sekolah tiap hari, dulu sekarang juga tiap hari. Hanya yang kita di depan aja karena banyak tamu yang untuk mengarahkan protokol kesehatan. Itu ada 2 orang, pagi 2 orang, nanti siang 2 orang. Dan untuk identitas kegiatan rutinnya yang di kurikuler dan ekstrakurikuler ini sebelum adanya COVID ini bagaimana? kalau untuk ekstrakurikuler kita sebelum ada COVID ada pramuka ya Bu, Pramuka, drum drum band, terus drum band, kemudian ada seni tari, angklung, gitu ya. seni tari. Angklung, memang karena sekarang
lagi pandemi seperti ini tidak berjalan. Ya, Cuman jalan hanya pramuka pramuka. saja. Itu pun secara daring. hmm, Jadi hanya memberi tugas, kita kirimkan materi misalnya sandi karena ibu ngajar kelas 5, jadi sudah bisa mereka sandi morse kita kirimkan ibu. Nanti diberi tugas pertanyaan berupa sandi menggunakan sandi morse, mereka menyain menggunakan bahasa Indonesia. Atau membuat yel-yel, nanti menggunakan note voice ya. Jadi dikirim kembali ke guru seperti itu. Kalau sebelum COVID, anak muridnya siswa itu diwajibkan untuk ikut ekstrakurikuler nggak? Wajib. Wajib. Yang wajib itu pramuka. Pramuka wajib. Kemudian yang lain pilihan. Jadi mereka bisa milih ada angklung, kemudian ada tari, ada dokcil, itu KS ya. Kemudian drum band itu ada. Kalau yang sebelumnya bahkan kita itu ada yang Adiwiyata itu 2 tahun yang lalu ya, sininya kita nggak jalan. Itu mereka bikin telur asin, mereka bikin pupu, ada yang milih ke situ. Apa ya, lupa namanya, apa sih ekstrakurikuler, padahal saya ikut sama LH. Ada yang ikut di situ. Sekarang yang melakukan itu guru-gurunya, contohnya kan bisa iya. Guru-guru yang melakukan. Tadinya anak-anak kita libatkan. Misalnya sebelum COVID gitu ya, apakah anak-anaknya terbatas misalnya yang untuk ikut bolen hanya untuk perjalanan siswa sekali sekian siswa atau di apa ya, atau tidak bebas? Kalau untuk pramuka itu Dari kelas semua 1 itu kelas 1 wajib. Tapi kalau untuk drum band karena permainan seperti itu kan mungkin hanya kelas yang tinggi gitu. Kelas 1, 2, 3 enggak. Baru melihat Hanya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi untuk yang lainnya Tari bisa kelas 1, 2, 3, kelas berapa saja yang minat ke situ silakan. Angklung juga kelas tinggi kalau angklung, karena keterbatasan tenaga ya, kita nggak punya tenaga yang mengajar khusus untuk itu, jadi kita batasi. Nah, kelas ini yang boleh ikut. misalnya kan di saat pandemi kayak gini, apakah guru-guru tetap mengadakan rapat-rapat kemudian Kita tetap rutin, seminggu sekali kita rapat. Jadi kepala sekolah bahasnya itu untuk seminggu ini apa yang harus kita lakukan. Seperti kemarin ya, hari Iya. Senin, harusnya setiap Sabtu sih biasanya. Biasanya di hari Sabtu. Hari Sabtu Karena kan kita kalau rapat. misalnya sebelum pandemi, kenapa di Sabtu? Karena kan nggak mengganggu KBM gitu ya. Nah, jadi berkelanjutan walaupun pandemi juga tetap rapat itu di hari Sabtu. Hanya kemarin aja tapi mau Senin. yang daring akan tetap sekolah. Kita di ruang aula di belakang, nggak daring, tatap Cuman muka. kita tetap Jaga jarak ya. ya. Karena ruangnya luas, nanti mbak kalau bisa lihat di belakang. Kita lesehan sih memang, lesehan ada jaraknya pakai karpet. Karena kan KBM juga tetap jalan, jadi kita bagaimanapun harus dikomunikasikan gitu kan, dirapatkan gitu. Jadi tetap walaupun nggak ini pandemi tetap ada rapat. Di praktik kebiasaan positif bisa ini cara penyampaian siswa itu seperti apa ya? Kalau sebelum COVID, kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi puskesmas seringkali meninjau ke sekolah untuk ke pembiasaan-pembiasaan yang harus diberikan ke anak-anak SD. Contohnya, salah satu contoh, dan juga ya LH ya, dari LH, itu anak diwajibkan membawa bekal makanan, bahkan makanannya pun itu diberi contoh dari Dinkes ya, ada Tupperware yang di luarnya itu ada gambarnya, makanan tuh berwarna, jadi ada warna putih untuk nasinya, kemudian sayurannya warna hijau, kemudian lauknya ada warna coklat atau daging, telur gitu atau tempe, kemudian ada buahnya. Nah, jadi di sini sebelum COVID, anak-anak setiap hari membawa bekal. Boleh jajan setelah makan bekal. Dan jajan di luar pun tidak boleh mereka pakai styrofoam
styrofoam atau plastik. Tempat makannya dicuci, kan disiapkan banyak wastafel di sini. Dicuci, kalau kelas itu menyiapkan untuk sabun cuci piringnya ya. Mereka bawa wastafel dicuci. Kalau sudah dibuat beli makanan, misalnya mau beli siomay, di siomay harus pakai tempatnya sendiri. Jadi satu untuk kesehatan mereka. Kita nggak tahu kalau styrofoam kan kurang bagus untuk kesehatan. Jadi mereka tak pakai tupperware atau apa saja tempat makan yang dia bawa dari rumah. Yang kedua untuk mengurangi sampah. Jadi sampahnya tidak numpuk di sekolah. Itu pembiasaan. Kemudian juga cuci tangan, harus anak-anak cuci tangan, banyak wastafel di depan sekolah, di depan kelasnya ada sabun cuci tangan. Kemudian pembiasaan yang lain juga sholat ya, sholat duhur ya, sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz Guru Agama yang memimpin sholat. Jadi guru kelas atau wali kelas gitu saat mengajar anak-anak. Sebetulnya gini ya Mbak ya, kalau kita sudah mencintai pekerjaan itu, ada rintangan, ada kesulitan, kalau kita menjalannya dengan senang sebetulnya enjoy. Memang kalau kita beban Ya, itu banyak masalah ya. Ya kan masih kayak kelas 2 kan. Itu masih karakter anaknya masih ini ya. Manja lah ya. Ya, gitu. Nah, apalagi ada sekitar 34-an Satu kelasnya. Wajar lah kalau kita aduh kadang suka emosional nih, tapi ya kita harus bisa mengendalikan itu gitu. Balik lagi karena profesi kita seperti ini ya harus Sifat anak nggak sama. iya. Ada yang malas, PR nggak dikerjakan, gitu. Kenapa? Karena bapak ibunya kerja. Dia di rumah sama mbak, gitu kan. Jadi pulang sekolah ya sudah, nonton TV dibiarkan sama mbaknya. Mungkin dikasih tahu mbaknya, dia ngelawan, kan bisa. Jadi paling hukumannya kerjakan di depan kantor kepala. Itu mereka sudah takut kan, nanti dimarahin kepala sekolah. Padahal tujuan kita supaya dia tidak mengulangi dan dapat nilai. Kalau kita biarkan, nggak dapat nilai dia, kasihan kan.